Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil khabir, alladzi dabbaral kainati bi ahsanit tadbir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul kabir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wal ashir. Amma ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para asatid al-muhtaramin, segenap tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, para maja putra dan putri serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hamdan wa syukran lillah, puja-puji dan rasa syukur marilah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Rabbil Izzati wal Jalal, Tuhan dengan segala keagungan dan kemuliaannya. Kita berada di bulan Ramadan 1443 Hijriah dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah dengan meningkatkan keimanan kita, dengan memantapkan keimanan kita, dengan memperbanyak amal saleh yang insya Allah seiring dengan peningkatan iman, seiring dengan peningkatan amal saleh, derajat takwa insya Allah bisa kita capai. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan kami sampaikan pada malam yang ke-6 ini, 6 apa 5? Sekarang malam ke-6, malam ke-5 nih. Ya, saya mau buru-buruan aja ini. Pada malam yang ke-5 ini mengenal dan meneladani sahabat Zubair bin Awwam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan yang luar biasa kepada umatnya, memberikan pendidikan yang luar biasa kepada para santrinya, kepada para sahabatnya, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak muda untuk tampil. Sebagaimana DKM Masjid ini alhamdulillah memberikan kesempatan kepada anak muda. Luar biasa ini. Yang menjadi MC pada malam hari ini anak muda, SMP ya, SMA, Masya Allah, pas banget. Yang jadi MC anak muda, yang memberikan tausiah anak muda, yang jadi imam tarawih anak muda, cocok ini. Alhamdulillah. Rasulullah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak muda untuk tampil, dan mereka-mereka yang tampil dididik oleh Nabi agar memiliki profesionalisme yang tinggi, memiliki skill, memiliki pengalaman, dan yang terpenting adalah memiliki akidah Islamiyah yang kuat, keimanan yang kokoh.
Sebab dengan iman yang kokoh, skill, keilmuan, intelektualitas yang dibimbing langsung oleh Rasul menjadi kekuatan yang bersinergi agar di kemudian hari menjadi generasi emas yang siap untuk memimpin bangsa. Ini sebuah pendidikan yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita umatnya. Di antara anak muda yang diberikan kesempatan untuk tampil adalah sahabat Zubair bin Awam. Sahabat Zubair bin Awam yang wafat pada tahun 36 Hijriah tidak lain tidak bukan adalah putra dari Awam bin Khuwailid. Awam bin Khuwailid punya istri Sofiyah bin Abdul Muttalib. Berarti Sofiyah bin Abdul Muttalib adalah bibinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Zubair bin Awam masih ada hubungan kekerabatan yang dekat dengan baginda Rasul. Zubair bin Awam ditinggal oleh ayahnya yang wafat. Kemudian ibundanya menjadi single fighter yang mendidik Zubair bin Awam dengan tegas, bahkan dengan keras, hadirin sekalian. Jadi ibunya nggak pengen anak muda ini, anaknya ini menjadi pribadi yang cengeng, pribadi yang letoy, pribadi yang lemah. Dididiknya dengan pendidikan yang keras dan tegas agar bisa menjadi pemuda yang berani, yang gagah. Singkat cerita hadirin rahimakumullah, karena mendapatkan pendidikan dari ibundanya dengan pendidikan yang tegas, yang keras, sehingga dia tampil menjadi anak muda yang pemberani, yang gagah. Dan menurut satu riwayat, Zubair bin Awam itu menjadi pengikutnya baginda Rasul, menjadi seorang muslim pada usia yang sangat muda belia. Ada satu riwayat yang mengungkapkan pada usia 8 tahun telah masuk Islam, pada riwayat yang lain 16 tahun. Intinya dia masuk Islam pada usia yang sangat muda belia. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Zubair bin Awam hasil didikan emaknya, hasil didikan ibundanya yang begitu tegas, akhirnya membuahkan hasil yang sangat-sangat menggembirakan dan membanggakan. Zubair bin Awam pada usia 12 tahun hadirin, usia 12 tahun itu kira-kira kelas berapa ya? Kelas 6 SD ya? Kelas 6 SD itu Zubair bin Awam sudah memiliki keberanian yang luar biasa. Tersiar kabar di kota suci Mekah bahwa Nabi Muhammad wafat dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Tersiar kabar demikian rupa, Zubair bin Awam keluar dari rumahnya pada usia 12 tahun sambil menghunuskan pedang. Bocah 12 tahun menghunuskan pedang hadirin. Kemana dia pergi? Dia pergi ke rumah baginda Rasul untuk memastikan apakah Nabi betul-betul telah wafat dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Sesampainya Zubair bin Awam di rumah Nabi, Zubair bersyukur karena ternyata Nabi Muhammad masih dalam keadaan hidup sehat walafiat. Sambil menghunuskan pedang, ia menghadap baginda Rasul. Ya Rasul, aku pikir berita itu benar, ternyata hoak. Aku dapatkan informasi lewat medsos, Instagram, Facebook, ternyata kabar itu tidak benar ya Rasul. Ini sih tambahan saya aja hadirin. Intinya berita itu nggak benar. Lalu Nabi katakan kepada Zubair bin Awam, untuk apa kau menghunuskan pedang wahai Zubair? Aku siap untuk membunuh musuh-musuh Islam yang katanya telah membunuh engkau ya Rasul. Dia ngomong begitu usia 12 tahun hadirin rahimakumullah. Masih bocah udah mengenal jihad fi sabilillah, luar biasa. Maka Rasul katakan saat itu bahwa Zubair bin Awam adalah awwalu man salla saifan fi sabilillah, adalah anak muda pertama yang menghunuskan pedang untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Usia 12 tahun sudah punya sikap yang demikian berani, sudah punya sikap pembelaan yang luar biasa kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Saya teringat sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tidak beriman seseorang di antara kamu sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Dan itu didoktrin oleh Nabi kepada sahabat-sahabat tercintanya, khususnya Zubair bin Awam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Zubair memiliki kelebihan, seorang pemuda yang gagah berani, punya jiwa patriotik, punya jiwa pembelaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, bahkan mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada dirinya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak keturunannya, sehingga Zubair bin Awam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kabar gembira dari baginda Rasul bahwa Zubair bin Awam, hadirin, termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga berdasarkan hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi? Di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah al-Jarrah. Itu sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh baginda Rasul, termasuk di dalamnya adalah Zubair bin Awam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam setiap peperangan yang diikuti baginda Rasul, beliau selalu ada. Zubair bin Awam selalu ada. Bahkan beliau menjadi pengawal setianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia berharap bisa mati syahid di medan juang. Keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usai peperangan Jamal, Zubair bin Awam dibunuh oleh musuh Islam, meninggal dalam keadaan syahid. Ini cita-cita Zubair bin Awam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, kalau pengen anak kita menjadi anak yang hebat, didik dengan sebaik-baiknya. Ibundanya memiliki tanggung jawab penuh untuk mendidik putra-putrinya, sebab al-um hiyal madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kadang, dan ini kenyataan yang ada, waktu yang dimiliki oleh seorang ibu lebih luas, lebih banyak ketimbang waktunya bapak dalam mendidik putra-putrinya. Maka berikan contoh dan keteladanan kepada anak-anak kita, berikan pendidikan yang tegas, berikan pendidikan yang sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya 3 hal Nabi pesankan kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Yang pertama, didik anak kita agar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Zubair bin Awam sedemikian besar cintanya kepada Nabi Muhammad, melebihi cintanya kepada siapapun. Yang kedua, didik anak-anak kita untuk cinta kepada alim ulama, kepada habaib, kepada keluarga Nabi, menghormati ulama, memuliakan ulama, cinta kepada ulama, hadir di majlis-majlis ilmu. Ini pun harus kita berikan perhatian kepada anak-anak kita tentang pendidikan agama, agar mereka rajin hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, didik anak-anak kita untuk mampu membaca Al-Quranul Karim dengan sebaik-baiknya. Sholat berjamaah kalau dipimpin oleh imam yang bagus seperti imam kita tadi, demikian nikmat. Didik anak kita agar mampu membaca Al-Quran seperti itu. Kalau 3 hal ini bisa kita berikan kepada anak-anak kita, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasul dan para alim ulama, cinta untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, kita sebagai orang tua kagak bakalan pernah merasa rugi kalau punya anak
yang pintar baca Quran, yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang cinta kepada ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ada sebuah firman Allah dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah nyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya mereka yang berkata, yang berikrar Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, ketika ajal datang kepada mereka, malaikat-malaikat turun untuk apa? Untuk menyatakan kepada mereka yang istiqamah melaksanakan ibadah, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, jangan kamu sedih, wa abshiru bil jannah, dan mereka itu mendapatkan kabar gembira berupa syurga, allati kuntum tu'adun, yang memang mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zubair bin Awam istiqamah melaksanakan ibadah kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sampai akhir hayatnya. Maka ketika dia meninggal dalam keadaan syahid, dia sebelum meninggal pun sudah mendapatkan kabar gembira, dijamin masuk syurga oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya mengajak kita semua untuk mendidik putra putri kita agar memiliki keimanan yang kokoh, agar memiliki skill ilmu yang luas dan mendalam, agar di kemudian hari mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kita doakan anak-anak muda kita memiliki keimanan yang kuat, pengetahuan yang luas, dan siap untuk menggantikan kita, melanjutkan tongkat estafet perjuangan kita. Kita doakan agar anak keturunan kita soleh dan soleha, berkah bahagia dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.